Halo sahabat Epik, mari kita menyelami labirin cermin yang memantulkan realitas terdistorsi. Tempat propaganda menjadi candu dan kebenaran hanyalah bisikan samar di tengah badai narasi yang direkayasa. Di panggung dunia yang megah ini, Taiwan berdiri sebagai bidak yang rapuh, diselimuti kabut ilusi yang ditiupkan oleh sang maestro retorika dari seberang lautan Pasifik, Amerika Serikat. Dengan kepiawaian seorang dalang, Amerika Serikat merangkai narasi tentang Taiwan, melukisnya sebagai mercusuar demokrasi yang terancam oleh tirani otoriter dari Tiongkok. Propaganda ini bagaikan simfoni yang dimainkan berulang-ulang, di mana setiap nada dan irama dirancang untuk membangkitkan simpati global dan membenarkan intervensi yang terselubung. Taiwan digambarkan sebagai David kecil yang gagah berani melawan Goliat yang perkasa, sebuah narasi yang memikat hati dan mengabaikan kompleksitas sejarah serta intrik geopolitik yang mendasarinya. Namun, mari kita coba menelisik lebih dalam, menembus kabut asap propaganda dan mencari kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik layar. Bukankah mungkin saja bahwa Taiwan dalam permainan catur global ini hanyalah pion yang dikorbankan demi ambisi yang lebih besar? Bukankah mungkin saja bahwa retorika tentang pembelaan demokrasi hanyalah kedok untuk strategi yang lebih dingin dan kalkulatif? Memprovokasi Tiongkok, menjeratnya dalam konflik yang melemahkan, dan dengan demikian mempertahankan hegemoni Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Coba kita telaah dengan saksama. Amerika Serikat dengan dalih mendukung Taiwan terus-menerus mengirimkan sinyal-sinyal provokatif kepada Tiongkok. Penjualan senjata yang masif, kunjungan pejabat tinggi yang provokatif, dan latihan militer bersama yang digelar di dekat Selat Taiwan, bukankah ini lebih menyerupai tarian pedang yang berbahaya daripada tindakan pencegahan yang tulus? Seolah-olah Amerika Serikat sedang memainkan api, berharap percikan kecil akan menyulut kobaran besar yang akan menguntungkan mereka. Dan bagaimana dengan propaganda tentang ancaman Tiongkok? Bukankah ini juga merupakan bagian dari orkestrasi propaganda yang lebih besar? Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dan pengaruh globalnya yang semakin meningkat, dipandang sebagai rival potensial oleh Amerika Serikat. Maka, wajar jika setiap tindakan Tiongkok, termasuk yang berkaitan dengan wilayah kedaulatannya sendiri seperti Taiwan, dibingkai sebagai ancaman bagi tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika. Namun jika kita membalikan fakta, bukankah justru Amerika Serikat yang selama ini secara aktif campur tangan dalam urusan internal Tiongkok? Dukungan terhadap kelompok-kelompok separatis di berbagai wilayah, termasuk Taiwan, bukankah merupakan bentuk provokasi yang nyata? Mungkin saja Tiongkok, dalam perspektifnya, hanyalah berupaya untuk melindungi kedaulatannya dan mencegah campur tangan asing yang bertujuan untuk memecah belah negaranya. Lebih jauh lagi, mari kita pertimbangkan motif tersembunyi di balik layar. Apakah mungkin saja bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan nasib Taiwan itu sendiri? Mungkinkah yang mereka inginkan hanyalah menciptakan titik konflik yang akan menguras sumber daya Tiongkok, mengalihkan perhatiannya dari pembangunan ekonomi dan pengaruh global yang semakin meningkat? Bukankah ini strategi klasik divide and conquer yang telah digunakan oleh kekuatan-kekuatan besar sepanjang sejarah? Dan bagaimana dengan sekutu-sekutu Amerika di kawasan Asia? Apakah mereka benar-benar mendukung konfrontasi langsung dengan Tiongkok demi Taiwan? Atau apakah mereka lebih memilih stabilitas dan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yang kini menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan tersebut? Mungkin saja narasi tentang aliansi yang solid hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menutupi keraguan dan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Sahabat Epik, dalam rimba geopolitik yang penuh intrik ini, kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Propaganda Amerika atas Taiwan, dengan segala retorika indahnya tentang demokrasi dan kebebasan, patut kita telaah dengan pikiran yang jernih dan hati yang waspada. Jangan-jangan
Di balik topeng kepedulian, tersembunyi strategi yang lebih gelap, sebuah upaya untuk memprovokasi konflik yang akan menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Taiwan, dalam narasi ini, mungkin hanyalah bidak pion yang malang, yang nasibnya ditentukan oleh ambisi kekuasaan dari para pemain yang lebih besar di panggung dunia. Sahabat Epik, karena tirai kebenaran yang kita singkap ini menyimpan lapisan-lapisan ironi yang semakin menggelapkan pemahaman kita tentang permainan kekuasaan global. Mari kita fokuskan pada ketidaktulusan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Taiwan secara damai, sebuah ketidakpercayaan yang berakar dalam kebijakan dan tindakan mereka selama beberapa dekade. Bukti paling mencolok dari ketidakseriusan Amerika Serikat dalam mengakui kedaulatan Taiwan adalah kebijakan satu Cina yang mereka anut. Sebuah kebijakan yang ambigu dan penuh kontradiksi, di mana Amerika Serikat mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok, namun di sisi lain tetap menjalin hubungan tidak resmi yang erat dengan Taiwan. Mereka menjual senjata canggih kepada Taiwan, memberikan pelatihan militer, dan bahkan berjanji untuk membela Taiwan jika diserang. Namun, mereka tidak pernah secara eksplisit mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Mengapa? Bukankah ini sebuah indikasi yang jelas bahwa dukungan mereka terhadap Taiwan lebih bersifat taktis dan strategis, bukan merupakan komitmen yang tulus terhadap kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Taiwan? Lebih lanjut, mari kita perhatikan fakta-fakta lain yang mengisyaratkan ketidaktulusan dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Mereka seringkali menggunakan isu Taiwan sebagai alat tawar-menawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Tiongkok. Ketika hubungan memburuk, isu Taiwan diangkat untuk memberikan tekanan. Namun, ketika kepentingan ekonomi atau geopolitik Amerika Serikat membutuhkan kerjasama dengan Tiongkok, isu Taiwan seringkali dikesampingkan atau diperlunak. Bukankah ini menunjukkan bahwa nasib Taiwan hanyalah alat dalam permainan yang lebih besar? Selain itu, perhatikan pula retorika para pemimpin Amerika Serikat. Mereka seringkali berbicara tentang pentingnya menjaga status quo di Selat Taiwan dan menyerukan penyelesaian damai. Namun, tindakan mereka, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, justru cenderung memprovokasi Tiongkok dan meningkatkan risiko terjadinya konflik. Apakah ini tindakan negara yang benar-benar ingin menyelesaikan masalah secara damai? Atau justru sebaliknya, mereka sedang berusaha untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka, meskipun dengan risiko mengorbankan Taiwan? Sekarang, mari kita bayangkan skenario yang mengerikan jika para pemimpin Taiwan salah mengambil keputusan dan memilih untuk melawan Tiongkok dengan senjata, mungkin karena merasa didukung penuh oleh Amerika Serikat. Kita telah menyaksikan tragedi Ukraina, sebuah negara yang juga dijanjikan dukungan oleh Barat, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit sendirian, dengan kehancuran dan penderitaan yang luar biasa. Jika Taiwan mengikuti jejak Ukraina, nasibnya kemungkinan besar akan jauh lebih mengerikan. Dalam skenario terburuk, Taiwan bisa menjadi medan perang yang porak-poranda, dengan infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan rakyat sipil menjadi korban. Nasibnya bisa jauh lebih tragis daripada Ukraina, mengingat kedekatan geografisnya dengan Tiongkok dan tekad Beijing untuk tidak melepaskan Taiwan. Janji-janji dukungan dari Amerika Serikat mungkin hanya akan menjadi kata-kata hampa di tengah kobaran api peperangan, meninggalkan Taiwan untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mungkin didorong oleh ilusi dukungan yang tulus. Sahabat Epik, mari kita renungkan kembali. Ketidaktulusan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Taiwan secara damai terpampang jelas dalam kebijakan dan tindakannya. Mereka tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Mereka menggunakan isu Taiwan sebagai alat politik, dan tindakan mereka seringkali lebih bersifat provokatif daripada konstruktif. Jika para pemimpin Taiwan salah perhitungan dan memilih jalur konfrontasi militer, mereka berisiko menyeret rakyatnya ke dalam jurang kehancuran yang jauh lebih dalam daripada yang dialami Ukraina. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.